Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehatkah? Alhamdulillah, Ibu harap kalian bersemangat dan fokus untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu meminta tolong agar kalian mengecek kanan kiri meja kalian ya. Apakah ada sampah atau tidak? Jika ada, tolong buang di tempat sampah. Terima kasih ya anak-anak. Dengan kelas yang bersih, semoga kita semua nyaman untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo pastikan buku paket dan buku catatan kalian diletakkan di atas meja ya. Kita akan segera memulai pembelajarannya. Sebelumnya, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oke, sepertinya masuk semua ya. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali ya. Pada pertemuan minggu lalu, kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, apakah ada yang masih ingat tujuan dari makhluk hidup bereproduksi itu untuk apa? Ya, betul sekali ya. Jadi, tujuan makhluk hidup bereproduksi itu untuk mempertahankan jenisnya atau spesiesnya agar mereka itu tidak punah. Pembelajaran pada pagi hari ini masih terkait mengenai sistem reproduksi, yaitu tentang sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi ya, dimulai dari Ibu akan menampilkan gambar. Sebentar, Ibu tampilkan gambarnya. Sudah terlihat ya? Coba kalian amati kedua gambar tersebut. Apakah keduanya memiliki cara reproduksi yang sama? Ya, betul sekali ya. Walaupun keduanya memiliki bentuk yang hampir sama, habitat yang sama, yaitu ada di laut, namun cara reproduksi dari kedua hewan tersebut yaitu berbeda. Hiu yaitu bereproduksi dengan bertelur, sementara lumba-lumba cara reproduksinya yaitu dengan beranak, karena lumba-lumba merupakan salah satu mamalia air. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar yang kedua. Nah, tentu kalian tidak asing lagi ya dengan kedua gambar yang ada di layar. Gambar yang sebelah kiri ada bunga sepatu dan yang gambar sebelah kanan ada tumbuhan cocor bebek. Apakah dari kedua tumbuhan tersebut memiliki cara reproduksi yang sama? Iya, betul sekali ya. Pada tanaman bunga sepatu, cara reproduksinya yaitu secara generatif. Karena terjadi proses fertilisasi atau pembuahan. Sementara pada tanaman cocor bebek, yaitu dengan cara vegetatif, yaitu dengan menggunakan tunas adventif yang ada pada tepi-tepi daunnya. Jika daun diletakkan di atas tanah, maka tanaman baru akan tumbuh pada bagian tunas adventif tersebut dan berkembang menjadi suatu tanaman baru. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan dan mengetahui penerapan teknologi reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan sedikit materi, kemudian dilanjut dengan kalian berdiskusi ya. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, reproduksi tumbuhan adalah suatu proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai dengan induknya.
Tujuan makhluk hidup melakukan reproduksi yaitu untuk menjaga keturunan sehingga tidak punah atau dengan kata lain untuk menjaga kelestarian keturunannya. Nah, reproduksi atau perkembangbiakan pada tumbuhan memiliki dua sistem reproduksi, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif. Nah, alat perkembangbiakan generatif yaitu bunga ya, dapat kalian amati yang ada di layar bahwa bunga memiliki bagian bunga yang terdiri dari mahkota, kelopak, dasar bunga, kepala sari, benang sari, dan masih ada yang lain ya, bisa kalian amati sendiri. Nah, perkembangbiakan secara generatif merupakan reproduksi yang dilakukan tumbuhan dengan melibatkan peleburan antar dua sel gamet dari jantan atau benang sari dan betina yaitu putik. Nah, sebelum terjadi proses pembuahan atau fertilisasi, peleburan gamet jantan dan betina akan terlebih dahulu melewati proses polinasi atau biasa kita sebut dengan penyerbukan, di mana merupakan kondisi ketika serbuk sari atau polen menempel pada kepala putik. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam pembuahan. Terdiri dari dua, yaitu tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Tumbuhan Gymnospermae yaitu terjadi pembuahan tunggal, yaitu hanya terbentuk biji. Contohnya itu pada tumbuhan pinus, tumbuhan melinjo, tumbuhan pakis haji. Sementara tumbuhan Angiospermae terjadi pembuahan ganda, yaitu terbentuk biji dan buah. Tumbuhan Angiospermae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, tumbuhan dikotil yaitu tumbuhan berkeping dua, contohnya yaitu mangga dan rambutan. Sementara tumbuhan monokotil yaitu tumbuhan berkeping satu, contohnya itu ada jagung dan padi. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif. Reproduksi vegetatif atau dikenal dengan tak kawin merupakan reproduksi yang dilakukan tumbuhan tanpa adanya peleburan antara dua sel gamet dari jantan yaitu benang sari dan betina yaitu putik. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi dua yaitu secara alami dan buatan. Secara buatan ini maksudnya dibantu dengan campur tangan manusia ya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami. Contohnya yaitu tunas pada tumbuhan pisang, tebu, bambu. Yang kedua ada spora, yaitu pada tumbuhan lungu dan tumbuhan paku. Yang ketiga yaitu tunas adventif, yaitu pada tanaman cocor bebek. Lalu ada geragi, yaitu pada tanaman stroberi dan semanggi. Selanjutnya ada secara rizoma, yaitu pada suku rimpang-rimpangan seperti kunyit, jahe, lengkuas. Selanjutnya ada dengan umbi batang, yaitu pada kentang dan ubi jalar. Dan yang terakhir dengan menggunakan umbi lapis, contohnya itu pada bunga tulip dan bawang-bawangan. Sementara pada vegetatif buatan, yaitu dengan mencangkok, okulasi, menyambung, merunduk, stek, dan kultur jaringan. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada hewan. Perkembangbiakan hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang. Yang pertama, yaitu perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Nah, perkembangbiakan pada hewan secara kawin diawali dengan pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina, yaitu sel telur, dan sel kelamin jantan, yaitu spermatozoid, berbaur atau bersatu. Nah, hasil pembuahan ini disebut dengan zigot. Zigot adalah proses perkembangbiakan sebelum janin atau calon janin pada rahim wanita.
Zigot tumbuh menjadi embrio. Embrio inilah yang kelak menjadi keturunan yang baru. Nah, perkembangbiakan generatif dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ovipar atau bertelur, contohnya ada ayam, burung. Yang kedua yaitu dengan vivipar atau beranak, contohnya pada sapi, kambing, kerbau. Yang ketiga yaitu dengan cara ovovivipar atau bertelur beranak, contohnya itu pada kadal. Nah, pada perkembangbiakan ovipar atau bertelur dibagi menjadi 2, yaitu fertilisasi internal, yaitu fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Dan yang kedua yaitu ada fertilisasi eksternal, yaitu fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induk betina. Nah, contoh dari fertilisasi internal yaitu pada ayam dan burung, sementara fertilisasi eksternal contohnya itu pada katak dan ikan. Nah, selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, biasanya terjadi hanya pada hewan tingkat rendah. Ada 3 cara untuk perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama yaitu tunas. Nah, tunas ini contohnya itu pada hewan hidra. Nanti tunas yang kecil ini akan melepaskan diri dari induknya, kemudian akan membentuk individu yang baru. Yang kedua yaitu dengan cara fragmentasi, contohnya itu pada planaria. Nanti hewan tersebut seperti memotong, kemudian potongan-potongan dari hewan tersebut akan membentuk suatu individu baru yang lengkap. Yang ketiga yaitu dengan membelah diri. Dengan membelah diri contohnya itu pada amoeba. Nah, nanti satu sel ini akan membelah menjadi 2 sel anakan yang baru. Selanjutnya yaitu teknologi reproduksi pada tumbuhan. Teknologi reproduksi adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan tertentu untuk mendapatkan individu baru yang punya sifat dan karakter lebih baik dari induk secara cepat. Yang pertama yaitu hidroponik. Nah, hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Jadi mediumnya ini hanya menggunakan air dan tidak menggunakan tanah. Yang kedua yaitu vertikultur. Vertikultur adalah teknik budidaya tanaman dengan cara bertingkat atau vertikal. Nah, tujuannya ini untuk meminimalkan penggunaan tanah ya. Biasanya vertikultur ini sebagai solusi untuk kawasan yang lahan tanahnya itu sempit. Yang ketiga yaitu ada kultur jaringan, adalah suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman, seperti sel atau sekelompok sel. Nah, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Selanjutnya yaitu teknologi reproduksi pada hewan. Yang pertama yaitu inseminasi buatan atau disebut juga dengan kawin suntik. Nah, adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Nah, yang kedua yaitu kawin silang. Perkawinan silang adalah perkawinan 2 hewan yang berlainan varietas dalam satu spesies. Teknik ini dilakukan dengan memperhatikan sifat-sifat yang baik dari individu-individu yang disilangkan. Nah, contoh dari kawin silang itu misalnya menyilangkan harimau dengan macan tutul. Seperti itu ya. Jadi masih dalam satu spesies yang sama. Nah, materi mengenai sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan ini juga bisa dikaitkan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah,
Pada bidang biologi bisa dikaitkan dengan sistem organisasi kehidupan yang berkaitan dengan sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Kemudian dapat juga dikaitkan dengan materi, struktur, dan fungsi pada tumbuhan. Lalu kultur jaringan pada teknologi sistem perkembangbiakan hewan berkaitan dengan materi ekosistem, di mana teknik tersebut bisa menurunkan keanekaragaman hayati. Pada bidang ilmu kimia bisa dikaitkan dengan materi zat dan karakteristiknya. Nah, materi mengenai sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan berkaitan dengan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, di mana sel ini berkaitan dengan materi unsur dan senyawa yang ada pada ilmu kimia. Nah, selain itu, teknologi pada sistem perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, yaitu teknik cloning, berkaitan dengan pendidikan agama Islam, di mana cloning pada hewan dan tumbuhan itu diperbolehkan ya atau mubah sepanjang dilakukan demi kemaslahatan atau menghindarkan kemudorotan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup jelas ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sesuai nomor urut saja ya. Kelompok 1 yaitu nomor urut 1 sampai 3, kelompok 2 nomor urut 4 sampai 6, dan selanjutnya sampai selesai ya. Sekarang Ibu akan membagi LKS untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti kalian baca petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Ini dia LKS-nya ya. Ibu kasih waktu kalian selama 15 menit. Cukup ya? Baik, bisa mulai dikerjakan dari sekarang. Nanti jika ada kesulitan, bisa kalian tanyakan ke Ibu langsung ya. Baik, sudah 15 menit. Apakah sudah selesai semuanya? Bagus, selanjutnya perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Dimulai dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah betul ya yang disampaikan oleh kelompok 1 mengenai fertilisasi internal dan eksternal, bahwa fertilisasi internal merupakan fertilisasi di mana peluburan ovum dan sperma terjadi di dalam tubuh. Sementara fertilisasi eksternal merupakan fertilisasi di mana peluburan ovum dan sperma terjadi di luar tubuh. Nah, contoh dari hewan yang melakukan fertilisasi internal yaitu ada sapi, kambing, kucing. Sementara hewan yang melakukan fertilisasi eksternal yaitu ada katak dan ikan. Nah, untuk soal yang nomor 2 juga sudah betul ya. Jadi bedanya antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna yaitu terletak pada tahapan pupa. Jika metamorfosis sempurna melalui tahapan yang dinamakan pupa, sementara pada metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahapan tersebut. Nah, contoh dari hewan yang melakukan metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, sementara contoh hewan yang tidak melakukan metamorfosis sempurna yaitu ada kecoa. Terima kasih semua perwakilan kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian dapat kembali ke kelompok kalian masing-masing. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kuis ya. Kalian siapkan 1 lembar kertas, tuliskan nama kelas dan nama kelompok. Nah,
terdiri dari 10 soal pilihan ganda. Ibu beri waktu kalian selama 10 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Bisa kalian kerjakan dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis ya. Sekarang kalian tukar jawaban dengan teman sekelompok yang ada di samping kalian. Kalian cocokkan dengan kunci jawaban dari Ibu ya. Setelah selesai, kalian tuliskan skor yang diperoleh. Sudah selesai ya anak-anak? Nah, Ibu minta kepada ketua kelompok untuk mengumpulkan jawaban dan jumlah skor dari masing-masing kelompok. Sekarang Ibu sudah mendapatkan kelompok dengan nilai skor tertinggi. Ayo kira-kira kelompok mana ya? Nah, kelompok dengan skor tertinggi adalah kelompok 1. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan ya untuk menerima hadiah dari Ibu. Semoga hadiah yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat menambah motivasi kalian dalam belajar. Untuk kelompok lain jangan putus asa ya, tetap semangat, kalian semua hebat, kalian semua pintar, rajin-rajinlah dalam belajar agar kalian semua sukses di masa depan. Nah, semoga penjelasan dari Ibu sudah cukup jelas ya. Ibu akan sedikit menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bahwa sistem perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah, hewan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif merupakan golongan hewan tingkat tinggi seperti kucing, sapi, kambing, sementara hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vegetatif biasanya merupakan golongan hewan tingkat rendah seperti amuba, cacing planaria. Nah, pada tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan generatif biasanya memiliki bunga yang terdiri dari alat kelamin jantan dan betina, lalu terjadi penyerbukan dan kemudian terjadi pembuahan. Sementara pada tumbuhan vegetatif, cara perkembangbiakannya itu bisa dilakukan secara alami dan buatan dengan bantuan dari tangan manusia. Nah, Ibu harap setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian senantiasa mau menjaga alam dan lingkungan, mau merawat tumbuhan dan hewan dengan tidak merusaknya, seperti melakukan penebangan secara besar-besaran. Nah, melakukan perburuan liar dan tindakan lain yang mampu membuat hewan dan tumbuhan tersebut dapat punah. Karena jika sudah punah, kasihan kan nanti anak cucu kita sudah tidak bisa melihatnya lagi. Ibu rasa pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup ya. Terima kasih atas keaktifan kalian dalam belajar. Nanti di rumah kalian merangkum halaman 20 ya dan kerjakan soal yang ada di bawahnya. Nah, tugas ditulis dengan kertas folio, dikumpulkan minggu depan. Oh iya, jangan lupa juga untuk belajar materi pertemuan selanjutnya, yaitu mengenai sistem pewarisan sifat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih, Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Banyak kurangnya, Ibu mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.